Kayaknya gini Pak, khususnya buat Pak Paul sebagai pastor yang sekarang memang boleh katakan go internasional, bantu kami untuk Indonesia dan khususnya Poso. Poso itu terlalu merana Pak, jujur aja. Dengan jelas ya berarti kita mulai paham nih sekarang. Oh, Hmm. JK di belakangnya. Tadinya kan sebutnya masih ragu-ragu. JK-nya kan disebut di Makassar. Kalau di apa title-nya itu Makassar, bukan Poso. Ya. Belum Poso disebutkan. Zakir Naik didatangkan ke Indonesia untuk melawan Ahok. Dari situ aja udah ketahuan Pak. Mungkin Iya, iya, aduh. Dan saya minta Pak Pol kalau isu Poso ini bikin surat resmi ke Presiden Pak Pol. Bikin baru Presiden terus tembusannya ke seluruh embassy. Jadi benar-benar kita bongkar deh gitu loh Pak Pol. Jangan ini Presiden nih kita juga nggak ngerti arahnya kemana. Kayak orang linglung loh saya kalau bilang loh. Terus terang. Masalah ini berlarut-larut sampai untuk anak-anak sekolah pun diajarin pakai kondom. Sebelum melanjutkan, Reaksi Channel mengajak Anda menguji validitas data narasi yang terkandung di dalam video ini dari sudut pandang Anda yang berbeda, sebagai masukan atau bahan bandingan dari pemahaman opini netizen yang kontroversi saat ini. Tapi sebelum berkomentar, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu supaya reaksi opini Anda tersampaikan dengan efektif di Reaksi Nusantara Channel. Tujuannya ialah untuk membongkar narasi yang sengaja dibangun berdasarkan kepentingan politik golongan, isu agama, atau informasi berita palsu yang bisa saja mendoktrin akal sehat akhlak dan mental bangsa. Walaupun terkadang di luar nalar manusia normal, kepedulian Anda sangat efektif di channel ini sebagai bahan pertimbangan dari pemahaman mereka sebelumnya. Silahkan simak isi narasi di dalam video ini sampai selesai sebelum berkomentar, karena komentar Anda yang berkualitas akan kami beri tanda pin supaya bisa menjadi masukan untuk yang lainnya. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia. Kayaknya gini Pak, khususnya buat Pak Paul sebagai pastor yang sekarang memang boleh katakan go internasional, bantu kami untuk Indonesia dan khususnya Poso. Poso itu terlalu merana Pak, jujur aja. Kalau Daerah itu menurut Pak daerah itu Victor, apa yang bisa saya lakukan sekarang ini? kalau yang bisa Bapak yang kami minta itu Pak, betul-betul kan dia punya bisnis, orang-orang yang uh, apa namanya yang terlibat dengan khilafah di Indonesia itu punya bisnis sampai ke luar negeri. Suarakan Pak, bantu suarakan. Makanya saya bilang air mata udah terlalu banyak yang tumpah untuk Poso Pak. Saya sebagai putra asli Poso Pak, apa lagi yang bisa saya lakukan? Nggak Ya, ada lagi Pak. sekarang itu Pak Victor justru kan kita kan gelap nih Pak. Poso kayak apa nih? Sekarang Pak Victor asli Poso menyuarakan dengan jelas ya berarti kita mulai paham nih sekarang. Oh, JK di belakangnya. Tadinya kan sebutnya masih ragu-ragu. JK-nya kan disebut di Makassar. Kalau di apa title-nya itu Makassar, bukan Poso. Ya. Belum Poso disebutkan. Tapi kalau sekarang Pak Victor sudah yakin sekali bahwa itu JK, dan ini juga didengar oleh seluruh Indonesia, saya rasa banyak yang bersimpati, ya bersimpati kepada Pak Victor, entah itu Muslim atau tidak, karena nggak benar, ya, mau kaya kok menggunakan khilafah, gitu. Nggak usah, ini pun akan kualat Pak, dia kayaknya kan kualat Pak, hukum karma dia. Ya makanya saya bilang nggak usah perlu jauh-jauh bahwa menebak-nebak, oh dia bukan khilafah atau bukan, ya. Bapak itu Afghanistan, Taliban didatangkan ke Indonesia. Enggak. Zakir Naik didatangkan ke Indonesia untuk melawan Ahok. Dari situ aja udah ketahuan, Pak. Mungkin teman-teman begini Pak Victor dan teman-teman yang lain yang punya data-data, kirim ke saya, data-data A1, foto-foto, semua apa saja. Ya, begitu kita viralkan ini, nanti saya tulis teman-teman media juga yang di Eropa dan di Amerika, ya. Kita tidak akan melakukan satu tuduhan, tetapi kita bisa memviralkan data-data yang ada dan bukan merupakan satu tuduhan, biar masyarakat menyimpulkan. Jadi kita tidak akan melakukan tuduhan langsung, tetapi kita menyajikan saja aktivitas-aktivitas beliau itu. Iya. Jadi Siap Pak kalau untuk itu. Jadi macam Siap kalau Wikileaks aja, macam Wikileaks. Nah gitu aja. Jadi Dan sekarang masyarakat ini Pak, menyimpulkan. sekarang ini kan PLTA-nya si Chaplin ini kan beroperasi di salah satu kecamatan, ya.
di Kabupaten Poso, nggak jauh dari kota Poso. Itu pertengahan antara Tentena. Bapak kan saya dengar tadi Bapak udah pernah ke Poso. Itu tahun berapa Pak? Pak Saya ke Paul Poso itu tahun 2000. sesudah kerusuhan. Sesudah kerusuhan berarti. Jadi sudah kerusuhan. Bapak yang Bapak lihat itu kan tinggal puing, bekas puing, ada rumah yang belum dibangun kembali Pak, terhasil bakaran. Kalau Bapak datang sebelum kerusuhan, Poso itu betapa indahnya. Itu karena kenapa? Dikarenakan itu pecahan, kalau orang dulu Portugis bilang itu adalah pecahan surga yang terlempar ke dunia. Karena melihat sungainya saat itu Pak, belum dirusak sama sekali oleh orang-orang. Begitu banyak. Dengan kekayaan alam yang sebenarnya tersembunyi tapi keindahannya begitu. Tapi sekarang hancur Pak. Tapi karena apa? PLTA yang dibangun itu sangat merusak ekosistem. Sangat merusak ekosistem dan itu semua ditutupi oleh pemerintah Kabupaten Poso. Saya berharap untuk bupati yang sekarang ini adalah Inkriwang, yang anaknya Papit Inkriwang, bekas mantan bupati juga, bisa bersikap betul-betul membela rakyat Poso. Bukan seperti bapaknya dulu, yang namanya Pak Pit Inkriwang, almarhum, itu benar-benar menjual Poso. Mudah-mudahan anaknya si Verna Inkriwang, dengan dia, mungkin dia anak orang-orang yang bisa melihat ini. Saya orang Poso asli. Saya bermarga Mandayo. Bisa dilihat nama saya. Saya tidak takut. Tidak ada roh ketakutan lagi, Pak. Ya seperti itu, Pak. Makanya saya bilang, Tuhan sudah hilangkan dari hati saya. Karena ternyata setelah perjuangan bapak saya begitu dulu menyala. Setelah beliau almarhum, itu diturunkan ke saya. Keberanian itu, Pak. Saya nggak takut untuk menyatakan kebenaran apapun itu. Itu Pak. Makasih banyak ini Pak Pastor. Tuhan berkati. Semua yang punya informasi Poso atau informasi yang penting-penting, ya, Anda asal tahu saja, ya. Anda itu turut berpartisipasi bila Anda kirim ke saya dan kita bisa ungkapkan di sini. Gitu ya. Email ke saya hagios.eu@gmail.com. Email saya ya, hagios.eu@gmail.com. Halo, kawan-kawan. Shalom, Pak. Salam. Om Swastiastu, Pak Paul. Swastiastu, Amerika. Iya, saya dengar-dengar nih. Pertama nih saya mau ini aja sedikit usul. Kemarin kan saya sempat dengar ya kan, argu dengan jenderal dan teman itu. Maksud saya ya kita harus lihatlah Pak Tobing itu kan usianya sudah usur ya kan. Walaupun memang kita berbeda pendapat tapi ada hal-hal yang harus kita jaga. Umpamanya kita menjaga perasaan jenderal supaya dia itu jangan seperti kemarin kan saya takut juga gitu kalau ada apa-apa mengenai kesehatannya kan. Memang katanya dia kalau agak meninggi kan begitu, tapi sebaiknya nanti kalau ada bahasan dari beliau, ya kita lebih berhati-hatilah untuk berargu dengan ya menyusun kata-kata yang agar beliau itu tidak ya bagaimana ya. Saya ngeri juga dengar kemarin itu Pak Tobing sampai teriak-teriak. Saya kan khawatir, kasihan juga keluarganya terganggu kan. Ya itu ajalah. Dan kedua Pak Paul, saya tuh bukannya mengutuk ya, enggak. Tapi saya mudah-mudahan Islam ini ada satu momen nanti, entah saya masih hidup, apa saya sudah meninggalkan, Islam ini akan dianggap sebagai ajaran sesat di seluruh dunia. Amin. Islam ini akan ditolak di seluruh dunia. Saya punya, mudah-mudahan Tuhan Yesus tuh tahulah keadaan. Memang kalau ada mereka tuh Pak Paul bilang kita ada pergumulan ya dengan adanya agama itu, kita orang Kristen lebih dikuatkan imannya. Tapi kalau lama-lama juga kayak di Poso ini kan, Poso saya dengar itu Inkriwang Manado wali kotanya. Bagaimana kan? Seiman lagi, Kristen lagi dia. Apa gitu loh. Kasihan kan, dia ditunjuk jadi wali kota atau bupati, saya nggak tahu. Tapi kan dia orang Kristen juga. Nah, seperti inilah para
hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang pemuda-pemuda ini nanti kalau satu waktu kalian menjabat apapun, bukannya kalian itu ngepro, enggak ya. Artinya sebagai negara itu harus bisa bijak gitu loh. Dan apa yang tidak berlaku, bilang tidak. Apa yang memang benar itu harus bilang. Ini kan sekarang kasihan juga saya dengar Pak Victor itu ngeluh mengenai Poso itu. Aduh, iya kan. Jadi tolonglah semua, Pak, mungkin banyak yang dengar bahwa mengatur wilayah itu memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Jangan karena ada tekanan-tekanan dari pusat. Ya. Masalahnya banyak Yudas, Pak. Orang Kristen pun banyak yang Yudas, Pak. Iya, aduh. Dan saya minta Pak Paul, kalau isu Poso ini bikin surat resmi ke Presiden, Pak Paul. Bikin baru Presiden terus tembusannya ke seluruh embassy. Jadi benar-benar kita bongkar deh gitu loh Pak Paul. Jangan ini Presiden nih kita juga nggak ngerti arahnya kemana. Kayak orang linglung loh, saya kalau bilang loh. Terus terang, masalah ini berlarut-larut sampai orang Poso sendiri stres, Pak Hendro bilang tadi banyak yang mengungsi. Padahal mereka cinta dengan daerahnya. Kalau bisa bikin surat resmi ke Presiden, mohon semua apa yang masalah teroris ini harus segera dituntaskan sebelum 2024, ya kan? Itu aja Pak Paul. Saya hanya bersyukurlah bisa punya channel ini, Pak Paul, Pastor Paul Sang, berani ngomong, berani, ya istilahnya mereka harus terima. Iya kan, sebagai warga negara Indonesia, walaupun saya di Amerika, harus terima mereka kalau dikritik, ya kan, Jack namanya, ya kan, kayak begitu coba. Sudah nggak berterima kasih sama Republik, dijamin waktu Presiden, iya kan, mau menyengsarakan, mau memberi peluang kepada ajaran agama tertentu untuk menguasai negara. Itu kan udah nggak benar. Oke deh, Pak Paul. Nanti kita bicara lagi. Saya pikir beberapa hari topik Poso supaya lebih jelas ya, seperti supaya ada Victor-Victor lain, jadi bisa menggambarkan Victor itu apa di Poso itu kayak apa gitu. Bagus, ya, betul. Harus ya, begitu. Teman-teman bisa ini ya, makanya kirim email ke saya ya, teman-teman yang ada data-data A1 ya. Tadi kan saya beberapa sebenarnya dari kemarin sudah kita tunjukkan ya, beberapa teman juga sudah kirim. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.